Selamat pagi, saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan perlindungannya, pada pagi hari yang cerah ini, kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Sebelum melangkah pada topik atau tema yang akan saya sampaikan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adi Abraham, kelas 9A, dari SMP 1 Mikael Cimahi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya seseorang mendengarkan suara hati dalam menjalani kehidupannya, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Di era modern seperti sekarang ini, banyak hal yang ditawarkan kepada kita, khususnya orang-orang muda, baik di media sosial maupun di kehidupan nyata. Hal-hal yang ditawarkan tersebut seakan-akan menuntun kita kepada sesuatu yang lebih baik. Tetapi pada akhirnya barulah kita sadari bahwa hal tersebut membawa kita kepada kehancuran atau kegagalan. Hal ini sesuai dengan salah satu nas Alkitab di dalam Amsal 16 ayat 25 yang berbunyi, ada jalan disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Berkaca kepada hal-hal tersebut, mungkinkah kita akan bertanya, kalau begitu, bagaimana atau apa yang harus saya upayakan agar saya terhindar dari hal-hal yang tidak saya inginkan? Jawabnya, tidak lain adalah kembali mencoba mendengarkan suara hati kita. Karena dari sanalah kita akan menemukan seluruh jawaban yang baik, yang suci, dan yang berkenan di hati Tuhan. Karena suara hati merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan pribadi yang menciptakan kita, yaitu Tuhan sendiri. Hal ini sesuai dengan teladan yang diberikan Santo Dominikus bagi kita, yaitu beliau selalu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan melalui doa, sehingga hati nuraninya mampu membawa dia melihat jalan Tuhan yang harus dia tempuh. Dalam hal ini, saya ingin memberikan sebuah pengalaman pribadi yang berhubungan dengan masalah hati nurani. Ketika awal-awal masa pandemi, di saat seluruh PTM dilarang dan diberlakukan proses belajar online dari rumah, hari-hari belajar menjadi sangat sulit bagi saya. Saya harus banyak belajar sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Saya terpaksa harus melihat contekan apabila saya ingin memperoleh nilai yang baik. Sampai pada suatu saat, hati nurani saya mengatakan, banggakah kamu dengan semuanya itu? Apakah hatimu puas melihat nilai-nilai yang bagus, tetapi bukan hasil kerja kerasmu? Apakah menurutmu Tuhan tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ketika diselesaikan akan hal ini, saya datang pada Tuhan dan meminta ampun. Selama ini, saya hanya menuruti kemauan saya sendiri dan tidak menghiraukan suara hati saya yang selalu mengatakan saya harus jujur. Saya berpikir nilai yang baik adalah kebanggaan, tanpa berpikir bahwa hidup saya, karakter saya begitu menyakiti hati Tuhan. Saya mulai tidak tenang dan dikejar perasaan bersalah. Pengalaman ini menjadi guru yang terbaik bagi saya. Sejak saat itu, saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Saya mulai belajar untuk mendengarkan suara hati saya. Suara hati saya mengatakan, belajar, kerja keras, dan kamu akan lihat hasilnya. Hal ini mulai saya buktikan
dalam keseharian saya ketika hendak menghadapi minggu-minggu ujian. Walaupun saya sudah belajar keras, tapi tetap saja saya harus menjalani remedial apabila nilai saya tidak memuaskan. Rasanya cukup melelahkan, tapi apa boleh buat, itu konsekuensi keputusan saya yang harus saya hadapi. Sejujurnya, kondisi seperti ini sangat menyulitkan bagi saya. Tetapi saya bersyukur bahwa hati saya tidak merasa bersalah baik kepada Tuhan maupun kepada orang-orang di sekitar saya. Saya percaya suara hati kita akan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk senantiasa lebih peka mendengarkan suara hati kita dan lebih sering lagi mendekat kepada Tuhan melalui doa agar semua yang kita lakukan berkenan di hadapannya dan tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Demikianlah pidato singkat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan harapan saya kiranya yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa direalisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Mohon maaf apabila ada kata